Sajane sih semangat iku aku. Karena kemarin setelah aku menyerah sama Bunda, Pak Irman mendengar doaku. Semua jemaahnya cowok-cowok. Masya Allah. Isok seger, makanya penyanyi ini delok sumeringah, ya kan? Bapak-bapaknya ganteng-ganteng, ini bapak yang berkumis tipis. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Masker. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya para UMKM menjadi sultan, bukan sultan yang lagi viral sekarang ya. Paket lengkap My Sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Sultanet itu loh, aduh internetnya cepat. Baru buka, wah langsung ngebuka semua ya. Apalagi untuk bisa yang namanya jalanin bisnis kamu tuh, terutama untuk bisnis online. Jadi pencatatannya itu lebih mudah dan juga Sultan Pay ini terima pembayaran anti ribet ya. Bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei, kamu para jemaah kesayangan aku. Asik. Ojo ngomong apa ya? Ojo ngomong apa ya? Gak mungkin kerungu. Kamu itu serigala berbulu tangkis ternyata. Domba. Asik. Tinggalkan kebiasaan lama, yuk kita sama-sama pakai My Sultan. Jadi sultan dalam sekejap. Ayo sing. Bapak-bapak, yang merasa sampean-sampean punya bentor. Apa itu? Becak motor. Kendaraan roda 4, roda 2, ora usah bingung pilih BBM. Ya. Iki ganteng-ganteng kok ngene masukno bentor. Lu sapa motor. Pemirsa yang ada di rumah, jangan bingung untuk memilih BBM. Kenapa? Kalau Anda bingung, langsung saja Anda menggunakan aplikasi My Pertamina. Karena selain meningkatkan transaksi BBM, juga bisa menggunakan My Pertamina untuk mendapatkan poin. Sehingga ada penawaran-penawaran yang sangat menarik. Jangan lupa download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Tahun kemarin tuh My Pertamina ada motor gede banyak, ada umroh dibagi-bagi, emas. Wah, untung tapi sekali. aku gak oleh belas. Ini sesuai dengan apa ya? Ini kita kan sudah puasa. Memasuki hari ke-13. Iya tak? 13. Kok usah pura-pura tas sotenya lo gaya. Di 13 ini ya, 3 kita mendapatkan 3. Kita apa? mendapatkan 3 apa? Iman, Islam dan ihsan. Amin, Masya Allah. Dan belas kita mendapat belas kasihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa kita. Masya Allah, amin ya Allah. Diterima amal ibadah kita. Amin. Menjadi belas artinya gak ngono. Belas sih apa? Tahun wingi awake dhewe urung entuk Gus Miftah belas. Cok ngomong. Siapa? Tahun kemarin tahun ini dapat. Tahun wingi? Dapat. Tapi tahun ini dapat. Dapat apa? Dapat doa. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, kalau begitu. Jadi temanya ini puasa. Tapi kira-kira oleh nggak sih aku puasa? Aku sih nonton drama Korea mbak ngeces ngono. Ya Allah, lanang-lanang Korea kicik gawantengi. Terus aku rasa-rasa, kau ngerti gak sih? Tukang make up itu loh, sing lambene cuwat. Tukang make up ke jualan. Jualan ke rawuh. Aku gak hijab bener. Di sana nih. Nek gak salah jenenge Eni. Ini kan Aradi hello. Gres wangi api. Lah dia sapa? Eni Carolina aku jan jahat rawuh macam. Jahat kok dadi wong disilih kopi ae sedilo ngamuk nesu. Iya. Lagi jiko wedan. Jahat. Nek ketemu tak jambak rambutnya. Terus amit-amit jabang bayi, ketemu. Iya. Amit-amit jabang bayi. Ngerasani ngene. Aja nganti nulen anak putuku. Mangkono, cuwahate nemen. Sopo-sopo diomongi, kae talene sahur bareng Gus Miftah kok lancang ragane wedak rak nopo juga mulih apa kene entek kiabe niku jenenge bintang tamu apa nih mbok golek liyane ora iso sing elek-elek. Wah, jahat. Padahal ayu lho ya. Tapi nek Ibu Suri sing jahat. Wah, nemen. Ayune ayu make upan. Make biasa. Apa? Wireng kabeh. Ya wis, lek ngono, kira-kira poso kene sik oleh gak sih kok ngono? Batal apa enggak iki mau dhewe ngrasani Heni Susan jahat mau? Ya mbok. Kira-kira
Kira-kira batal ora? Aku gak rasan-rasan, aku mek ngerokno kowe yo. Aku ora tau rasa-rasa. Ngomong rasan-rasan iku mau. Wedak iki mau. Aku Poso itu awake gak oleh rasan-rasan. Gak oleh. Kudu ngomong kebenaran. Wah, iki malah ngomong bener. Ben gak rasan-rasan, awake dhewe rasan-rasane lewat WA. Iya. Kok ngerti ini kan? Ini kalau wonge cerewet. Nyilek wedak apa kok ndahekno yo jati kok rupane asune ku wireng. Tapi aja omong lewat WA ae. Ya. Di WA. Ya srek ngono. Kita tanya ya. Tanya. Kita panggilannya juga lewat WA enggak? Hah? Di WA nih, Kak. Lewat WA. WA. Langsung aja kita panggil ya. Ya. Jemaah tersayangku, aduh cek padang-padangnya rek, ndretek aku ngene iki. Cakep. Nanti kita bareng-bareng Cakep. Gus Miftah gitu ya, cakep. Iki lanang kok cakep. Ayo bareng-bareng yuk. Ya. Gimana coba suaranya? Gus Miftah. Iki lho meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah baik yang di rumah maupun yang di studio yang berbahagia. Dari mana ini, Pak? Dari mana? Dari Masjid Akbar. Masjid Akbar. Arifin. Mudhar Arifin. Dari kota Gresik. Gresik. Makanan dari Gresik, pudak, bener ya? Pudak. Begitu lihat Nanda di hadapan mereka, langsung saya punya pikiran. Ada janda di tengah-tengah para buaya. Hai para codot. Kakek codote. Kita sudah 13 hari berpuasa, tapi kadang-kadang kita belum bisa memaknai puasa itu dengan baik, sehingga kemudian begitu banyak amal kita yang berlalu sia-sia. Maka kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Seberapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi puasanya tidak berefek apapun. Puasanya belum diresapi, belum dijiwai. Tapi ingat ya TB, Yudo, kalau kamu mencintai perempuan cukup dengan menggunakan hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Betul. Tapi kalau beragama harus meresapi, menjiwai. Karena apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu merasakan keyakinan. Sampai kamu mendapatkan cahaya keyakinan. Lah makanya jangan sampai kemudian kita berpuasa itu ya formalitas. Jadi posone raposone podo gitu loh. Tiap tahun poso dalilnya cuma tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kenapa kamu gak kerja? Kok tidur terus? Ibadah. Terus seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus puasanya minimal harus beda lah. Saya gak perlu ngomong tingkatan-tingkatan orang berpuasa, gak usah lah. Minimal puasanya orang awam kayak kita ini, bagaimana kemudian puasanya bisa lebih bermakna. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ruba shaimin khatuhu min siyamil ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa ini hampir sama redaksinya. Karena begitu pentingnya ini harus diingatkan. Betapa banyak kue poso kira entuk apa-apa gitu. Lah kalau cuma sama-sama lapar ya nggak usah berpuasa, dadi wong kere wae. Bendina lapar, ya rupa-rupane TB lho. nggih bendina kula lewes yo. Ora ana sing dipangan ngomong. Lah iya, ketok rupamu kaya kotak infak. Nah, amalan apa saja yang membuat puasa kita itu menjadi sia-sia? Jadi ya salah satu hikmah berpuasa itu kan supaya bisa merasakan penderitaan orang miskin. Makanya saya dulu protes ketika ada orang teriak-teriak minta rumah makan ditutup di bulan Ramadan. Aku nggak setuju. Kenapa? Kalau kita minta rumah makan ditutup di bulan Ramadan, itu kita seharusnya malu dengan orang miskin. Orang miskin loh tiap hari lewat depan restoran, nggak kuat beli, nggak pernah marah. Masa gara-gara kita bulan Ramadan saja dibuka, kenapa kita marah-marah?
Makanya kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Kenapa, Pak? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi cangkemnya. Meneng cangkemnya, men nggak terlalu apa namanya bau. Kemarin saya ditanya, Pak, kenapa orang puasa mulutnya bau? Mereka ora tau dinget. Saya ora dinget mambu. Mambu, nggih. Mila cangkemmu sok ngeten, Be. Ben puasa Minimal lebokno kulkas. Diinget. Beberapa amalan yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. 1, berkata dusta. Makanya diam itu adalah Mas. Itulah kalau besok hari raya istri saya minta emas, saya langsung diam. Itu maksudnya apa? Oh, bukan begitu ya. Berkata dusta. Makanya saya itu berat, jadi dai itu berat. Karena dai itu kan dituntut untuk ngomong. Kan nggak lucu kalau dai nggak ngomong. Acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Mau menang kira. Jadi berat orang kayak saya itu. Begitu saya ngomong langsung diancam. 5 takulun sama lataf alun. Hei, kamu kenapa bisa ngomong nggak bisa mengamalkan? Kaburat maktan indallah ang takulu ma lataf alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Makanya kalau orang segini bayarannya paling banyak saya lumrah. Ya. Karena saya paling berat tanggung jawabnya. Iya. Kalau pelawak nggak perlu pertanggungjawaban apa akademik. Saat jeplak cangkemnya payu. Kalau kiai ada pertanggungjawabannya. Maka Berat, lumrah. pertanggungjawabannya berat, awak ya berat. Berat Beban apa? hidupnya. Nah, apalagi yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Apa hayo kira-kira jawabannya? Tungguin kita ya. Hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo Nur, nambah barokah. Barakallah. Yuk, saatnya para UMKM menjadi sultan. Jangan mentang-mentang para pengusaha UMKM ini menengah ya kan, terus nggak bisa jadi sultan. Bisa dong dengan Telkom. Jadi My Sultan itu bikin bisnis kalian bisa jadi lebih mudah banget dijalankan. Ada Sultanet, internetnya itu cepat banget. Kemudian ada Sultan Pay, ini terima pembayarannya anti ribet. Jadi bisnis dulu, susahnya nyari cuan. Jalaninnya terengap-engap. Hei, kamu tinggalkan kebiasaan lama, kita pakai My Sultan, jadi sultan dalam sekejap. Pengen tahu? Tahu apa? Pengen tahu enggak sih? Tahu banget. BBM yang tepat untuk kendaraan kamu. Kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Hai jemaah. Hai. Ada Linta di Buah Markisa. Cakep. Melihat Gus Miftah rasanya pengen buka puasa. Seger-seger ya apa ngono? Seger-seger. Ngerayu. Dan diperpanjang tahun ngarep. Dibales, yut, opo. Apa ngono? Oh, perlu balasan. Oh, jelas. Oke. Piye tadi kamu tadi kemana? Apa? Pantun Ada apa? Linta. Ada Linta. Di Buah Markisa. Di Buah Markisa. Gus Miftah Ngelihat Gus Miftah pengen buka puasa. Pengen buka Ora, puasa. melihat Gus Miftah langsung basah ya. Mandi. Jinabat. Kok jinabet gitu. Mandi bersih. Kayak dicetake barang iki yo ngopo. ada lintah warnanya biru. Cakep. Gus Miftah, apa mungkin mau dengan kamu? Cara mau dokong aku. Lek nang pondok bunda, lek nang ruang makeup nanda. Lambe. Janda. Lah itu bener. Cuman Ada pesan. buaya pergi ke kota. Cakep. Jika kamu tidak dapat kakaknya, bisa dapat adiknya.
Tikus muntah. Boleh nggak saya mutah dulu? Tetap ya para pemirsa, berbukalah dengan yang jelek. Duh. Karena kalau dengan yang manis, mereka mau buka puasa dengan siapa? Oh, iya. Kasihan. Jadi persoalan perkataan dusta ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi memang paling susah itu menjaga lisan, menjaga mulut, supaya tidak ngapusi. Sing gawene ngapusi iki wong lanang apa wong wedok to? Wong lanang. Wedok. Wong lanang. Wedok. Wong lanang. Sampeyan lho, jare ketinggalan pesawat padahal ngejob maneh kan? Nah. Wong lanang. Sapa? Sampeyan. Nang Ngejob kota lho. meneh. Iya. Orang mungkin sigil ngundang sapa. Enggak. Siapa yang lebih jujur? Laki-laki. Coba dari segi penampilan. Bapak-bapak delok ini loh. Cukup pakai baju koko 1, pakai celana jeans setan demit iblis, sudah selesai. Cukup. Enggak perlu make up delok NTB, wajahnya natural. Alami loh. Natural banget. Wajah naturalisasi. Ya, betul-betul natural nih. Natural, asli keturunan Afrika. Bukan, dia Indo Bali. Ibunya babu, bapaknya kuli. Jadi kalau perempuan coba Pak, dulu nandai, wah, kabeh lho palsu. Ya Allah. Lah iya to, Rondo palsu ya. Alah, rondo palsu gitu loh. Alise ketok wapi ya lukisan. Idepe ketok dawa ya sambungan. Raine ketok mulus ya wedaan. Irunge ketok mancung suntikan. Kawate ketok rapi, untune ketok rapi kawatan. Auto body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Sandal jinjit. Ngono gawene bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi lho tak kandhani. Kapok kowe. Untu rene sing nyolong ben dipager. Lho ben ketok apa ngono iku? Asli. Iya. Iki lho bener asli. Betul asli. Original. Menjijikkan. Untumu aja mbok pager. Bojone TB lho, untune dipager kayak boto, kayak semen, pasir. Ya dicor ya cangkeme. Iya, wis entuk separo iki. Maka kalau puasa kita nggak mau sia-sia, tinggalkan dusta. Jangan ada janda di antara kita. Dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Lah perkataan dusta itu bisa disebut dengan azur. Azur itu artinya apa? Asyuyuti mengatakan azur adalah berkata dusta dan memfitnah. Wis ngapusi, ndobos, plus fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitness. Otomatis. Fitness. Daripada tidak memfitnah. Loh. Ya jelas. Kemudian yang kedua, selain dusta, yang bisa membuat puasa kita sia-sia adalah berkata lahu. Lahu itu artinya sia-sia. Dan rofas, porno, ngomong jorok. Nanda berarti. Nanda. Aku hanya berpikir. Jorok kayak mukamu, jorok. Aku hanya berpikir, nggak berkata-kata. Negative thinking. Jadi jangan sampai lahu sia-sia itu begini ya. Bahasanya wong Jawa ki apa ya? Gedabrus gitu. Ya. Cumbrus. Orang ngedabrus itu ngomong salah penting gitu loh. Ngomong yang nggak ada maknanya sama sekali. Gedabrus ngalor gitu loh. Kan kadang-kadang apa bahasamu? Atos. Kuwi cangkemmu. Atas cangkeme. Gedabrus itu ngomong ngalor ngidul yang sama sekali nggak ada maknanya. Kan ono wong loro cangkem. Sak ketemu wong cerita tok. Padahal nggak ada artinya. Iya. Dari omongan yang tidak terkontrol. Omong kosong. Dan juga rofas ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong misuh. Makanya kalau saya bulan puasa nggak pernah ngomong. Duh, Pak, Niki. Ini contoh.
Ini contoh. Ini gibah. Ini contoh dan ini belum puasa, baru sahur. Oh iya. Sahur, oh iya. Ya, Aku ya. nek nyuwun sewu nek mengarani itu dimaknai sesuai dengan keinginan saya. Itu sebenarnya positif loh, Gus. Kok bisa? Kok positif? Cok kan CUK, cakep, ulet dan kreatif. Masya Allah. Jadi TBW Danco, komandan cakep, ulet dan kreatif. Ini ngomong di Surabaya, pernah kan lihat pengajian saya di YouTube itu yang menerangkan sejarah dan histori Danco. Nggih. Danco itu dari nama tokoh Belanda Danko. Ya. Yang diabadikan sebagai nama tank. Tank. Lah tank yang dibuat nama Danco itu adalah tanknya nggak terlalu besar, agak kecil, yang bisa masuk ke perkampungan-perkampungan di kota-kota Surabaya. Lah begitu tank ini masuk kampung, orang Surabaya teriak Danco, Danco, Danco. Kenapa? Karena orang Surabaya ngomong Danko susah. Sulit. Susah. Jadi saya sampai hari ini asosiasi saya itu belum paham kenapa Danco dikatakan misuh. Jadi gitu ya. Hindari perkataan-perkataan seperti itu. Ya termasuk yang sering kita bohong itu kan komunikasi antara suami dan istri. Ya jangan sampai lah, walaupun bohong dengan istrinya sendiri. Kadang-kadang kan kita juga dengan anak saja ngajari jujur nggak pernah jujur. Dek, anak harus jujur, A katakan A, B katakan B. Nggak boleh bohong, nggak boleh. Begitu no tamu ting tong dibuka adik sopo, debt kolektor Pak, ngomong bapak lebih tindak. Kurang ajar tau itu. Ngajari jujur tapi orang tuanya ragilem jujur. Cocok nek iki. Cocok. Cocok apa? Soale bojo kula niku pesen, Gus. Mas sampean ku seniman nom, mesti sing nyenengi sampean ku akeh. Aku Alah fitnah. Jangan karo kowe iki sapa to bebe niku lho. Kowe fitnah kowe. Fitnah. Ngerti fitnah ora? Dikempit yupainah. Bilangaken Gus, lah ngene. Pokoknya aku njaluk sampean jujur karo aku. Kalau apa jujur lah. Kula nggih jujur, lah kula niku seneng karo tangga kula. Bengi tajak ning gone hotel. Jenenge Parmi. Lah kula mulih takoni bar kok Mas. Anu Dik, wong kok jujur ngomong karo Parmi. Ning ndi ning gone hotel, ora nesu Mas. Ya daripada kita mendengar yang sia-sia seperti ini, kita akan kembali setelah yang Kembali satu aja ini. lah Gus, kembali aja. Sia-sia. Sia-sia. Suwi. Suwen, sia-sia. Ngelak. Oke. Balik lagi ya di Ya, sahur bareng dapat. Gus Miftah. Ayo dulu. Nambah Barokah. Apakah Anda masih pengen mendengarkan cerita sia-sia? Ayo terus no. Masalah Parmi lo. Ya Allah, baik lo apa itu? Aku apian loh, Parmi. Ya, Parmi baik mau lo. lo, ndang kok geton. Terus mana hotel. Niku mboten episode kemarin ta? Ora iki Urung iki mau mau. to. Nggih, Ben ono gereng lo, ger. Jujur. Ya. Jadi bojoku njaluk pokoke aku kudu sing jujur ngono. Ya aku ngomong nek bar metu karo Parmi, tak go ning hotel mboten marah Gus, jujur soalnya. Terus? Gak nesu mergo jujur. Nang hotel apa Mas? Wis biasa aja kayak ulana karo wong wedok. Gak nesu lah kok takon bojoku, "Mbak kei piro Mas Parmi?" Tak kei 200. Lah kok nang wesu Gus. Lah ngapa? Lo kok Terima 200 sok nesu. Piye? Parmi Mbak kei 200. Bojone Parmi kei aku 150 kok kei 200. Jujur. Oh, berarti akeh bojone. Itulah memang Parmi. hidup panggung sandiwara. Ya. Jadi kalau kita sedang nangis kayak film telenovela, gitu kan. Kalau kita lagi berkelahi kayak film drama, gitu kan. Lah TV berkaca bercermin kayak film horor. Demit. India lah Gus, India gitu loh. Nah, berkaitan dengan lagu dan kata-kata rofas ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Bukanlah puasa itu hanya puasa menahan dari makan dan minum, kata Nabi. Innama siyam minal lagwi warrofasi. Akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofas. Ini susah banget memang. Karena lisan ini tak bertulang. Jadi ngomongin ngalor gitu lagi enteng banget. Tapi ingat, walaupun lidah tak bertulang bisa mengangkat pinggang. Loh, kok sakit Gus? Ora paham. Ranya utek keranya. Lidah Tak bertulang bisa tapi ngangkat bisa pinggang. mengangkat pinggang. Kenapa Gus? Ora ngerti to? Gak. Niku Pak tunggale Parmi niku mau to.
Jadi innamasyamu minallahwi warrafasi. Sesungguhnya puasa itu juga menahan. Makanya kenapa kita sering mendengar istilah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Bahkan sesuatu yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita tidak boleh melakukannya kok. Contoh B, kowe dipisui wong, bales miso entuk apa ora? Teng bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Nggih. Entuk. Langsung Gus. Boleh. Asalkan pisuane podo, bantere podo, tekanane podo. Itu boleh. Gak ngerti aku. Wah. Jadi imbang gitu loh. Enggak lebih keras atau lebih. Kamu dipukul sama orang di luar bulan Ramadan, balas mukul boleh apa enggak? Boleh, itu kan kisos. Asalkan pukulane podo, sing mau keplak nggone podo, bantere podo. Tapi di bulan Ramadan enggak boleh. Kita enggak boleh balas. Begitu kamu dikeplak sama orang, pok, kamu jawab, ini so imun, sorry, aku baru berpuasa. Balasnya kapan? Bar traweh. Yora. Artinya apa? Begitu hebatnya bulan Ramadan ini, bahkan sesuatu yang boleh di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan tidak boleh kita lakukan. Supaya apa? Supaya hati-hati gitu loh. Supaya puasanya terjaga. Dan yang paling susah memang, kenapa begitu banyak hadis soal itu? Karena memang rontoknya pahala puasa itu rata-rata dari mulut. Kita sudah terbiasa dengan apa? Dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kita sering lupa ada hal yang juga bisa mengurangi pahala puasa. Jadi posone nggak batal tapi pahalanya berkurang. Termasuk persoalan lahwu dan rofas tadi itu. Ngomong sia-sia yang tidak ada faedahnya. Contoh cerita soal parmi. Ini so imun. Ini so imun. Nah, bener be. Aku sedang berpuasa. Buktinya apa? Aba PTB mambu. Tapi menurut Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi menurut Allah, orang kok menurut kancamu, cangkemku wangi, tetapnya mambu. Nah, pengertian al-lahwi itu apa? Lahwi itu kemudian disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa yang namanya lahwi itu adalah perkataan sia-sia dan semidalnya tidak berfaedah. Gini ya, batasan-batasan humor itu kadang-kadang begini ya. Kalau bisa sekarang di era medsos begini ya, Mas Yudo sama TB ya. Kalau bisa itu sehumor apapun harus ada value, ada nilainya gitu. Jadi guyone iki ono faedahe. Kan kadang-kadang guyon deledek, meletre tanpa ada maknanya sama sekali. Coba kalau dilihat guyon-guyonnya Gus Dur itu justru dulu bagaimana kemudian Gus Dur itu belajar bertawaduk, merendahkan dirinya sendiri. Kayak satu ketika Gus Dur ditanya, "Gus, kenapa sih kalau membuka pengajian Anda selalu mengucapkan Assalamualaikum? Kalau membuka pidato Anda selalu mengucapkan Assalamualaikum?" Jawaban Gus Dur apa? "Saya itu kalau buka ceramah mengucapkan Assalamualaikum bukan karena saya orang Islam, tapi karena saya pengen tahu ada yang datang apa enggak." Iya. Waalaikumsalam. Oh, seteko oke. Lah ono sing jawab berarti ono seteko. Soalnya Gus Dur ra iso ndelok. Itu hebatnya Gus Dur, memperolok dirinya sendiri. Atau kadang-kadang sindiran sarkas kepada orang yang tidak tahu ibadah, tidak tahu agama. Gus Dur sedang rapat dengan para kiai diawasi sama Intel zaman Orde Baru. Akhirnya apa? Karena tahu diawasi sama Intel, Gus Dur mengatakan kepada para kiai, "Yuk, mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja." Akhirnya Intelnya pulang, diantaranya sama atasannya. Tadi kiai-kiai hasil rapatnya apa? Dijawab sama Intelnya, mereka tidak bahas apa-apa kok, komandan. Kenapa? Mereka hanya saling mendoakan. Makanya saya besok kalau nikah lagi saya ingin mencari istri Arab. Jadi kalau istri saya marah selasa mendengarkan tartil Quran, Shadaqallahul adzim gitu. Mbaknya ada yang Arab enggak? Oh enggak, Arab cemas. Atau Arab maklum. Kalau ini jelas Arab pating genah. Tapi kan niatnya Gus. Apa? Kalau saya acara gini tuh saya niatnya tuh nggak cari uang tapi ibadah. Masya Allah. Pak Irman, tolong dicatat. Pak Irman. Niat TTB ibadah, gula duit. Iya. Nyuwun sewu, memang ini saya niatin ibadah, tapi kalau soal uang bayaran itu kan syarat sahnya ibadah. Jadi Ben,
Ben sah termasuk. Ben sah, ibadah ben sah kan harus ada syarat sahnya. Kudu ono salat sahnya ya. Iya, sahnya. Jadi lah ora dibayar berarti ora Ora sah. sah. Ora sah. Ibadah. Lah ya sing ngesahi sapa orang dibayar kok itu loh. Digawe gak sah Pak Herman pun. Ojo. Dan rofas dalam Fathul Bari juga disebutkan. Apa itu rofas? Yang namanya rofas itu adalah wayutlaku ala ta'ridi bihi wa alal fasi fil qauli. Rofas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Makanya lah awan-awan yo rasa pacaran karo bojone, diempet kowe bar traweh. Apa lak kowe ra bener-bener ora tahan ya begitu. Allahu Akbar langsung bojomu mau ajar. Cike. Loh, begitu adzan kan enggak apa-apa. Nggih. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Begitu adzan enggak apa-apa. Ora masalah. Baratan duhur langsung. Maghrib. Terusnya baratan. Adzan maghrib buka Ora puasa. dijelasne ae. Duhur. Kaya anakku krungu adzan ngasar wis buka. Takon kuwi piye to, Dik? Ngasar wis buka iki piye? Lah ngapunten Mbah, saya nggak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Oh iya. Adzane padha. Lah ya padha kok adzan kok beda ngono. Makanya JTV ini laris di Lampung, di Riau. Nggih. Mergo adane JTV luwih dhisik daripada Lampung dan Riau. Iya. Aku tak umum gue, wah, kula mbenjang ajeng kultum teng JTV. Wah, favorit Bah. Tak pikir favorit kultume adzan maghribe. Nah, termasuk sesuatu yang berkaitan dengan porno-porno itu termasuk bahasanya adalah arrofas. Mila ngomong jerok-jerok ya dikurangi. Termasuk karo bojone omongan-omongan yang menimbulkan syahwat. Kayak omongannya Nanda loh. Lihat Gus Miftah jadi basah. Lah itu bahaya itu. Ya dah, Buka enggak ulah. puasa. Bahaya itu. Lebih bahaya lagi kalau tidak dipraktekkan. Dengan pasangan. Dengan pasangannya, Bi. Emangnya aku cowok apaan? Sopo pasanganku? Nek nang ngarepe wong akeh aja ngono, nek sepi ra apa-apa. Apa maksudmu? Pak Irman rasa disai. SBB. Kemudian yang ketiga, yang berpotensi menghilangkan atau minimal mengurangi pahala puasa adalah sehingga puasanya sia-sia, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Loh, maksiat ini macam-macam. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, dan lain sebagainya. Maka puasa itu betul-betul matanya harus imsak. Artinya apa imsak? Tidak melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya Sayyidina Ali pernah diingatkan oleh Rasulullah, ya Ali la tajbi'in nadhra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Karena yang pertama adalah milikmu, yang lain bukan untukmu. Makanya B, kalau lihat cewek yang cantik, lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Saiki mawon. Oh, doa ora. Maksudnya pandangan itu an-nadhra itu cuma sekilas. Begitu delok ngene set ditutup ini. Makanya kenapa saya pakai kacamata hitam? Kenapa? Supaya yang lihat Nanda nggak kelihatan. Hei. Jadi an-nadhra itu artinya begitu melihat begini langsung diset gitu. Tapi saya repot pas ngaji di klub malam di Surabaya. Begitu begini set tetap saja dapat. Ngene susu, ngene pupu. Wah. Lari nginang, nginang. Gus, astagfirullah. Lho ketok isian sing ketok. Oh iya ketok. Jadi jangan memperbanyak maksiat walaupun sekecil apapun dari semua panca indera kita, termasuk dari anggota badan kita yang lain. Kalau langkah-langkah kita ikuti, keren. Makanya kenapa dikatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Daripada mata kita tidak terjaga dari maksiat, daripada telinga kita tidak terjaga dari maksiat, mendingan tidur. Daripada mulut kita bermaksiat, mendingan tidur. Yuk kita tidur setelah yang satu ini. Bener. Untuk yang sudah tanya melalui sosial media, imsak, tahan. Setelah mulai berikut ini, kami akan membacakan hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. Ono neng CTV. Saatnya para
UMKM menjadi sultan. Paket sultan lengkap banget. My Sultan itu bikin bisnis kamu jadi lebih mudah banget dijalankan, Masya Allah. Ada Sultanet internet cepat. Kemudian ada juga Sultan Kasir, bisa nyatet-nyatet apa aja, keluar masuknya lebih mudah. Dan juga tentunya ada yang namanya Sultan Pay, terima pembayaran anti ribet. Bisnis dulu susah yang nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei, kamu tinggalkan kebiasaan lama ya. Pakai My Sultan jadi sultan dalam sekejap. Dan jika kamu bingung untuk memilih BBM yang tepat untuk kendaraan Anda, pastikan Anda selalu mendownload My Pertamina. Karena selain Anda bisa bertransaksi, Anda bisa juga mendapatkan poin untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Untuk itu, yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Saya tak takon sih ini download apa download toh? Download. Download. Kok ceceng lo? Download. Tapi ya nggak apa-apa lah, aksara menyesuaikan wajahnya. Iya. Original. Ya, kita lihat pertanyaan dari medsos. Medsos dulu ya. Khairil Anwar. Ayo, dibacain yuk. Gus. Ayo Mas. Gus, bagaimana hukum orang yang berbuat dosa lalu bertobat, lalu melakukan dosa lagi dan terus berulang. Dosa tobat. Itu namanya STMJ. Apa itu Pak? Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya orang Surabaya, amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi mungkar. Saya terakhir pengajian di lokalisasi itu 1,5 bulan yang lalu. Ada mbak PSK tak suruh sholat. Dia bilang, malu bah kalau malam saya bermaksiat, paginya saya sholat. Rasanya gimana gitu loh Pak. Saya bilang, kalau kamu belum mau berhenti maksiat, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kamu mengatakan malu kalau malam maksiat, paginya sholat, lebih malu kalau kamu mau maksiat tapi meninggalkan sholat. Maka tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Kan begitu saja. Maksiat, sholat, maksiat, sholat. Tugas mungkin mau siji aku ngono. Napa babi carane malaikate mendase aku ngono. Lah maksiat, sholat, maksiat, sholat. Saya yakin kok kemaksiatan itu akan ada bosennya. Saya ingin inilah, saenak-enake bapak-bapak ini omane ning Yogyakarta, ning Surabaya. Senengane mangan penyetan. Saenak-enake mangan penyetan ya ono bosene to, Pak. Bosen. Sate itu enaknya kita makan 100 tusuk, enak di mana? 10 tusuk pertama. Setelah itu udah nggak enak. Mau apa sih? Pasti kabeh ki ono takerane. Lah maka saya bilang, jangan sampai salatmu kalah dengan maksiatmu. Maka saya pernah mengatakan, cukuplah bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Artinya apa? Jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Maka kalau kamu belum berhenti maksiat, jangan pernah berhenti sholat. Terus saja itu. Ya kayak anak-anak saya di lokalisasi di klub malam. Malam maksiat, paginya sholat, maksiat. Ya sudah nggak apa-apa. Saya meyakini pada akhirnya kemaksiatan itu akan kalah dengan sholat. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Bagaimanapun yang hak akan lebih menang dibandingkan yang batil. Ya no, mulai lak kowe duwe wedok iki langsung dirabi wae ra sama simpen, kowe malah kumpul kebo. Lah nganti kowe kumpul kebo duwe anak, anake jenenge Gudel. Ya gitu, yang di studio silakan tanya. Studio, Bapak. Yang sana Mbak satu, ini Bapak satu. Monggo Bapak. Yang tanya Siapa? Bingung Mbaknya. Iya Mbaknya. Mau nanya apa mau nyanyi? Ayo. Nanya apa nyanyi? Ayo. Mbaknya kalau katanya nanti nggak boleh foto. Ayo. Bapak dulu. Siap. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Gus Miftah. Pertama saya ingin menanyakan untuk sahur, makan sahur biasanya itu terkadang para muslim malamnya itu tidurnya malam, khususnya bulan puasa. Kemudian sebelum tidur mereka sudah makan sahur. Mending daripada nanti enggak ketiduran makan sahur. Pertanyaannya, untuk makan sahur waktu yang paling afdol itu di mana Gus?
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sahur yang paling afdol, perkiraan kan begini bahasanya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Lah, apa bedanya sahur dengan buka puasa? Kalau buka puasa itu ada istilah takjil, disegerakan. Jadi begitu adzan langsung bleng bleng bleng. Tapi kalau sahur itu sunnahnya justru diakhirkan. Lah, berapa sih durasi sahurnya Rasulullah? Biqadri, kira-kira sama dengan membaca Quran 50 ayat. Itu ya perkiraan sekitar 30 menit lah menjelang adzan subuh. Jadi kalau sahur itu justru sunnahnya diakhirkan. Kira-kira durasinya 50 ayat 50 ayat dibacakan dari ayat Quran. Kenapa sunnahnya diakhirkan? Supaya kemudian siangnya kita lebih bertenaga. Kenapa? Karena asupan gizinya masih utuh dan sedia. Nah, kalau malam itu namanya bukan sahur tapi mindu. Mindu. Itu ana bahasa mindu ra ya? Tase. Lah nek ini jenenge apa? Bukan, lah kan wis buka. Engko bar raweh mangan meneh jenenge apa? Mindu. Bukan lah tanduk itu mangan rong tek wis jiko meneh jenenge tanduk. Kowe beda. Tanduk. Tanduke sapi lho anak tanduke. Kuwi pisang tanduk gitu. Jadi kalau bisa adalah 50 ayat Quran dibacakan itu ya sekitar 30 menit lah sebelum adzan subuh. Bukan sebelum imsak loh ya, sebelum adzan subuh. Karena imsak itu menurut saya fajar kadib, subuh itu fajar sodik. Lah, puasa itu dimulai dari fajar sodik bukan fajar kadib. Dilihat dalam surat Al-Baqarah itu ada keterangannya. Ayo satu lagi. Ayo. Ya, Mbak. Jangan malu-malu. Tak dongake sing gelem takon oleh bojo rambutnya gondrong. Tukang kendang. Oleh Single. Ayo single. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Ya dilepas biar. Ya Allah kalemnya, Masya Allah. Codot. Apa, Dok? Pak, saya mau tanya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lali Fitria Kusuma. Oh, itu udah komplit? Ya. Saya butuh tahu nama komplit kamu. Supaya di pelaminan aku udah hafal. Kenapa, Dok? Mau tanya, semisal kalau kita sholat sama puasa sama ikut buka puasa gitu, tapi kita nggak ikut traweh, hukumnya apa? Untuk kamu apa sih yang enggak? Jadi boleh. Loh, Jadi boleh nggak terawih? terawih itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Ya sudah tuh. Tuh. Iya, Mas. Yang namanya sunnah kan enggak juga enggak apa-apa. Iya. Cuman kita menyia-nyiakan amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan. Tapi kita enggak dosa. Enggak dosa. Orang itu contoh begini, nikah itu hukumnya apa? Sunnah. An-nikahu sunnati. Berarti nikah nggak apa-apa. Nggak masalah, tapi kalau diniatin nikah membenci pernikahan itu dosa loh. Aku nggak nikah karena benci dengan pernikahan, itu dosa karena kamu trauma masa lalu umpamanya. Kamu tahu kan Nanda ini nggak nikah karena dia nggak bisa move on. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Kenapa, Bah? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajarinya mengingat dan menghafal bukan melupakan. Nginget Jadi terus. kalau kamu nggak terawih karena memang nggak ada waktu atau memang belum ada kesempatan, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu membenci ibadah terawih itu. Kan yang wajib puasanya, Nduk, bukan terawihnya. Atau kapan, Yuk? Aku jadi imammu, kamu jadi makmumku. Biasa, Gus. Ayo siap. Sing kurang ajar santriku, sing kurang ajar santriku B. Kan kalau malam saya razia HP santri itu. Santri cowok WA santri cewek, "Dik, mau nggak kamu jadi makmumku, aku jadi imam?" Si cewek jawab, "Sorry Mas, aku udah sholat." Aduh. Zong. Borong. Ono siji meneh, "Dik, mau nggak kamu saya halalkan?" Malah dijawab, "Sorry Mas, aku bukan babi." Jadi terawih itu bagian dari qiyamul lail, Lah kalau qiyamul lail itu ayatnya kan soal tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Artinya apa itu hukumnya sunnah?
Tapi alangkah sia-sianya ketika amal ibadah manusia pahalanya dilipatkan oleh Allah, dilipat gandakan, kok kita sia-siakan. Maka itulah alasan kenapa cewek lebih suka milih apel daripada anggur. Kenapa Bang? Karena walaupun anggur lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Lah kamu aja pengen diapelin, masa Allah enggak? Ya kan? Logikanya kan begitu. Kita dicuekin aja kita nggak asik, apalagi Allah yang kasih segalanya ke kita, kita cuek. Nggak asik banget gitu loh. Angel. Makanya kalau masalah traweh Mbak, sing satses Mbak Info. Info masih. Info chip. Kalau wes seneng ngaji karo Gus Miftah nggak perlu apa? Info chip katanya. Oh, info chip. Nah, karena TB sudah lihat Mbaknya, nanti ditambahin dana kenakalannya Mas. Dana kenakalan. Butuh chip. Nyapa? Ini ada kakek merah. Pemberi chip. Kita akhiri dengan niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Soma Ghodin. An adai. Wardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Fardhan lillahi ta'ala. Silakan Mas, langsung ditutup. Baiklah, untuk para pemirsa sahur bareng Gus Miftah yang ada di rumah maupun di studio. Iya, kita jumpa lagi, ketemu lagi besok di jam yang sama dan juga di acara yang sama, yaitu sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Assalamualaikum. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku